Salam sang sejati. Kau sedang lelah bukan? Lelah karena terus berperang dengan isi suara di kepalamu sendiri. Musuh yang paling kau takuti, suara yang sering mengkritik, menghakimi, meragukan, dan tak pernah bisa diam itu. Kau adalah medan perang sekaligus prajuritnya. Kau adalah pedang sekaligus luka yang menganga. Lalu bagaimana mungkin kau bisa menang? Bisakah pedang memotong dirinya sendiri? Bisakah api membakar api? Mereka bilang, kendalikan pikiranmu. Seolah-olah pikiran adalah kuda liar yang harus kau jinakkan dengan cambuk kehendak. Tapi coba rasakan sekarang. Saat kau mencoba menolak pikiran buruk, bukankah ia justru datang semakin intens? Saat hatimu berbisik, jangan memikirkan harimau. Bukankah justru taringnya yang paling dulu muncul di pelupuk batinmu? Ini adalah perang yang kau ciptakan, sebuah konflik yang lahir dari ilusi dualitas yang paling fundamental. Sebuah keyakinan bahwa ada aku yang murni, yang baik, yang suci, dan ada pikiran yang kotor, yang mengganggu dan harus disingkirkan. Kau membelah dirimu menjadi subjek dan objek, menjadi tuan dan budak, menjadi algojo sekaligus yang terhukum. Lalu kau bertanya, kenapa aku begitu lelah? Karena perang tersengit bukanlah melawan kegelapan di luar sana. Perang tersengit adalah melawan bayanganmu sendiri, yang tak pernah bisa kau kalahkan dengan pukulan. Ia hanya bisa lenyap dalam satu cara. Jangan melawannya, tapi jangan juga menyerah. Sekarang kita memasuki inti penyingkapan. Sebuah makom di mana benteng pertahanan terakhirmu haruslah runtuh. Kau mengira bahwa kau adalah sang pemikir dari pikiran-pikiranmu itu. Tapi benarkah? Mari kita selidiki saat ini juga. Sebuah suara muncul di kepalamu, sebuah memori masa lalu, ataupun secuil kekhawatiran akan esok hari. Dari mana asalnya? Bisakah kau mencegahnya datang? Bisakah kau dengan segenap kuasamu menghentikan pikiran berikutnya selama 1 menit saja? Tidak bisa. Jika kau adalah sang pemilik, sang pencipta absolut dari pikiranmu itu, kau pasti bisa menghentikannya sesuka hati. Tapi nyatanya kau tak bisa. Lalu siapakah kau itu sebenarnya? Siapakah yang mendengar suara-suara ini? Disinilah cermin kesadaran itu diletakkan. Syekh Ibnu Arabi, sang guru agung, menyebutnya realitas ini sebagai barzah, alam antara. Pikiranmu bukanlah kau, ia adalah tajalli, penampakan dari lautan wujud yang lebih dalam. Ia adalah ombak, dan ombak bukanlah lautan sepenuhnya, namun ia tidak pernah terpisah dari lautan. Saat kau menyadari bahwa ombak hanyalah gerakan lautan, kau berhenti mencoba menampar ombak itu agar ia menjadi tenang. Kau hanya perlu menyadari bahwa kau adalah lautan, dan ombak hanyalah tarian permukaanmu. Dualitas adalah sumber deritamu. Kau ingin yang baik dan menolak yang buruk. Kau ingin yang suci dan membuang yang kotor. Ini adalah cara pandang aku yang terfragmentasi. Nicholas dari Cusak menyebutkan sebuah terma agung, coincidentia oppositorum, kesatuan dari segala hal yang berlawanan. Dalam samudra kesadaran, terang dan gelap,
bukanlah dua zat yang berbeda. Gelap hanyalah ketidakhadiran terang yang dirasa. Dan pikiran buruk bukanlah entitas jahat yang merasukimu. Ia hanyalah ketidakhadiran kesadaran yang dirasa sebagai ancaman. Saat kau melawan kegelapan, kau memberinya realitas. Kau memberinya nama, bentuk, dan kekuatan. Kau membuat fata morgana menjadi batu yang kau tabrakan ke kepalamu sendiri. Maka berhentilah menjadi petarung, jadilah seorang saksi. Inilah yang disebut musyahadah. Jangan katakan pada dirimu, aku harus mengusir amarah ini. Itu adalah perang. Katakanlah dengan bisikan yang dalam, ada gelombang bernama amarah sedang melintas di lautan kesadaran ini. Jangan menjadi aku yang marah, jadilah ruang di mana amarah itu muncul, bergerak, kemudian lenyap. Ruang itu tidak pernah terluka oleh apapun yang melintas di dalamnya, dan ruang tidak pernah berperang dengan isinya. Dengarkanlah, aku bukanlah suara, aku adalah kesunyian yang mendengar suara tersebut. Rasakan di sebalik riuh rendahnya pikiranmu yang terus berlarian seperti monyet gila, ada sebuah kesadaran yang diam, yang hanya menonton. Itulah kau yang sejati. Pikiran adalah pengembara, kesadaran adalah rumahmu, dan rumahmu tidak pernah ikut mengembara. Sekarang juga kita hujamkan, kita bakar semua sisa-sisa perang ini. Selama ini kau berperang melawan pikiranmu sendiri karena kau mencari kedamaian. Ironis, mencari damai dengan perang itu seperti menuang bensin ke dalam api. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini adalah dengan melucuti identitas sang pejuang. Kau tidak perlu memaafkan dirimu, karena memaafkan itu masih menyiratkan adanya pihak yang bersalah dan pihak yang terluka. Itu pun masih dualitas. Itu masih perang dalam bentuk yang lain. Kau hanya perlu melihatnya. Saksikan bahwa si pemikir hanyalah sebuah bayangan dari pikiran itu sendiri. Tidak ada pemikir tanpa pikiran. Pikiran muncul, maka muncullah ilusi aku yang memikirkan. Saat pikiran lenyap, di manakah kau? Dalam jeda sepi di antara dua nafas, dalam keheningan di antara dua suara, di sanalah dirimu yang sebenarnya, bukan sebagai entitas, tetapi sebagai yang ada. Dia adalah lautan, bukan ombak. Dia adalah langit, bukan awan. Dia adalah cahaya, bukan bayangan yang bergerak-gerak. Dia adalah kesaksian abadi yang tidak tersentuh oleh drama semesta. Berhentilah menjadi pengemis di istanamu sendiri. Kau memohon-mohon pada semesta agar ia memberikan kedamaian, padahal kaulah kedamaian itu sendiri. Kau mencari cinta, padahal kaulah bahan dasar cinta itu. Kelelahanmu bukan karena terlalu banyak berpikir. Kelelahanmu adalah kelelahan karena melawan arus sungai yang mengalir alami. Kau lelah karena mendayung ke hulu di atas rakit yang kau tusuk sendiri. Saat kau menyatu dengan arus, mendayung menjadi tidak relevan. Berperang menjadi lelucon kosmis. Pikiran akan terus bergerak. Itu fungsinya. Sama seperti jantung yang terus berdetak dan paru-paru yang terus mengembang. Apakah kau berperang dengan detak jantungmu? Apakah kau mencoba mengendalikan kerja limpamu? Tidak. Biarkan pikiran bekerja. Kembalikanlah ia ke fungsi alaminya sebagai alat, bukan sebagai tuannya. Sekarang hentikanlah lakon tragis
di mana kau adalah korban dari suara-suara di kepalamu. Sadari bahwa panggung, aktor, sutradara, dan juga penonton adalah satu. Semuanya adalah pertunjukan cahaya di atas layar kesadaran. Jangan menangisi tayangannya. Jangan pula mencoba memecahkan layarnya. Sentuhlah layarnya. Ia tidak terluka. Ia tidak kotor. Ia tetap putih, bersih, dan diam. Jadi, berhentilah berperang. Bukan karena kau kalah, tapi karena tidak pernah ada perang dari sananya. Hanya ada gerakan kehidupan menari di dalam keheningan dirimu. Sekarang katakanlah kepadanya, aku sudah tidak mencari kemenangan lagi. Aku hanya ingin duduk bersamanya dalam diam dan menyaksikan fajar merekah di cakrawala batin. Bisakah kita berhenti berperang sekarang juga? Demikianlah, salam